batasan-batasan seorang istri yang sedang dalam keadaan haid itu boleh bergaul dengan suaminya asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah thumma ila ri'abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila rukafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baiti wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in khususan minhum Sayyidina Imam Al-Muhajir Allah bin Isa wa usuli wa furahi thumma ila Rasulullah Ja'far bin Sayyidina Sagaf Abdul Qadir bin Nasir Abu Bakar Muhammad Sagaf wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh Rasulullah Abdurrahman Utsima wa usulihim wa furu'ihim thumma ila Rasulullah Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Asgaf wa usuli wa furahi thumma ila walidina wa walidikum wa awatina wa awatikum wa awatin muslimina amah wa ila hadarati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian atau ta'rif daripada haid. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas dalil haid yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dalil namun yang berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anna al-yahud kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut fas'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam Fanzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir ayah. Faqala Rasulullah sallallahu isna'u kulla syai' illa nikah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikah ay illal wat'a. Dari Anas, sesungguhnya orang Yahudi tak kala para istri-istri, para perempuan-perempuan mereka sedang dalam keadaan haid, mereka tidak makan dengannya, mereka tidak makan dengan istri-istri mereka yang dalam keadaan haid, dan mereka tidak berkumpul di dalam satu rumah ketika istri-istri mereka dalam keadaan haid. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatlah segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nikah yang dimaksud adalah illal wat'a, kecuali berhubungan dengannya. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, batasan-batasan yang boleh dikerjakan antara suami dan istri tak kala istri-istrinya sedang dalam keadaan haid, maka segala sesuatu boleh dilakukan kecuali baina surrah war rukbah, kecuali berhubungan di situ. Itu batasan yang tidak boleh dilakukan tak kala istri-istrinya dalam keadaan haid. Berbeda dengan kaum Yahudi. Mereka orang Yahudi ketika istrinya dalam keadaan haid, mereka tidak mau duduk bersamanya, mereka tidak mau makan bersamanya, bahkan mereka tidak mau tinggal serumah dengannya saat istri-istri mereka dalam keadaan haid. Kemudian dalil yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab wa ta'arraqu al-araq wa ana haid thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya wa qawluha wa ta'arraqu al-araq
ay akhudul lahma minal araq bi asnani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu saat saya sedang dalam keadaan minum dan saya dalam keadaan haid. Kemudian saya menyodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi meletakkan bibirnya ke bekas bibir Sayyidina Aisyah. Jadi ketika Sayyidina Aisyah minum bekas, seandainya di sini bekas minuman Sayyidina Aisyah, Rasulullah SAW minum di bekas tersebut, sedangkan Sayyidina Aisyah dalam keadaan haid. Kemudian Sayyidina Aisyah menggigit daging, makan daging. Kemudian setelah makan, beliau Sayyidina Aisyah menyodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW menggigit apa yang dikasih oleh Sayyidina Aisyah pada bekas gigitan beliau. Ini menunjukkan bahwa ketika kita atau istri kita sedang dalam keadaan haid, kita boleh bermesraan atau boleh muasyarat, boleh bergaul secara bebas kecuali illa nikah. Boleh kita ngobrol bersama, bersenda gurau bersama, itu hukumnya adalah boleh. Kemudian wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattiqu fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Dari Sayyidina Aisyah juga, beliau pernah berkata, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berbahan pada beliau, sedangkan Sayyidina Aisyah dalam keadaan haid, dan Nabi membaca Al-Quranul Karim. Ini juga menunjukkan bahwa kita duduk bareng bersama istri kita yang sedang dalam keadaan haid, itu hukumnya tidaklah masalah. Jadi boleh, ma'asyuril ikhwan. Thumma bayyana jalla jalaluh fil ayatil karim annahu la yajuzu ay ya'tiya zawjatahu wa hiya haid. Fa idza inqata'a ad-damul haid wa ightasalat jaza lahu ay yaqrabaha minal makan alladhi amara Allah taala ay ya'tiyaha minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia, yaitu di Al-Qur'anul Karim, bahwasanya para suami-suami itu tidak boleh mendatangi istri-istrinya tak kala istrinya dalam keadaan haid. Namun jikalau sudah berhenti darah haidnya, kemudian dan perempuan tersebut sudah mandi, maka boleh para suami untuk mendatangi istrinya sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Jadi ma'asyuril ikhwan rahimakumullah, seorang istri tak kala dalam keadaan haid, kita tidak boleh menggaulinya. Namun ketika sudah suci dan sudah mandi, maka para suami boleh. Namun kalau seandainya dia hanya suci belum mandi, maka hukumnya masihlah belum boleh. Kenapa? Karena perempuan tersebut belumlah suci, hanya sebatas bersih. Jadi ma'asyuril ikhwan, ketika istrinya sudah berhenti daripada darah yang keluar, maka mandilah terlebih dahulu perempuan tersebut, mandi wajib karena sebab haidnya. Kemudian bolehlah para suami untuk mendatanginya, untuk menggaulinya. Kemudian wal aslu fil haid min sunnatin nabawiyyah iddatu ahadits minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha fa idza aqbalatil haid fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa shalli. Dari Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika telah datang kepadamu haid, maka tinggalkanlah salat. Namun jika sudah pergi ukurannya, dalam artian sudah mencapai 15 hari ke atas atau sudah bersih, maka mandilah dan bersihkanlah dan mandilah, kemudian salat. Jadi ma'asyarul ikhwan,
batasan-batasan seorang istri yang sedang dalam keadaan haid itu boleh bergaul dengan suaminya asal tidak antara pusar dengan lutut. Antara pusar dan lutut itu tidak boleh. Kemudian jikalau dalam keadaan haid, perempuan tersebut tidak boleh melakukan sholat. Kemudian al-hikmah minal haid. I'lam wafaqani Allah wa iyyak anna al-haidu syai'un kataba Allahu al-khaliq jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu 'ala banati Adam ikhtiyaran wa ibtila'an wa imtihanan wa qad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid inna hadza amrun kataba Allahu 'ala banati Adam. Hikmah daripada haid tersebut di situ adalah Allah Subhanahu wa taala telah kataballahu khaliq jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada anak perempuannya Adam, kaum Hawa, sebagai ujian, sebagai cobaan baginya. Juga ada hadis inna hadza amrun kataballahu 'ala banati Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah mentakdirkan haid tersebut untuk anak perempuannya Adam, untuk kaum Hawa, untuk para perempuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang dalil yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW atau dari hadis dan hikmah daripada haid tersebut. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ta'rifnya nifas, syarah ta'rifnya nifas, kemudian dalil daripada nifas. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.